Pada part ke-112 diambil dari light novel bab 270 sampai dengan 271, kakak dan adik. Minuman keras Mila yang terkenal memenuhi gelas, tetapi Mary tampak linglung, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Dia tampak sedih. Faktanya, guncangan mental yang dialaminya sama parahnya dengan patah hati. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu? Bagaimana dia bisa menolakku seperti ini dan pergi? Apakah ini masuk akal? Bagaimana aku bisa menerima ini? Jangan repot-repot. Diffus, yang duduk di seberangnya, hanya mengangkat bahu. Mary segera memelototinya. Begini, saudara Diffus sayang. Sepertinya kamu berpikir ini semua sangat mudah karena itu bukan masalahmu, tapi kamu tahu betapa terkejutnya aku saat ini tidak dapat dijelaskan, oke? Keduanya telah minum di kamar Mary sejak pertemuan pembawa bendera berakhir. Apakah ini sesuatu yang begitu mengejutkan? Yang benar-benar mengejutkan adalah ayah mengumumkan kembalinya dia ke Laut Hitam begitu dia tiba. Bayangkan bagaimana klan seni bela diri Hufester akan mengeluh lagi. Mereka sudah lama menantikan kepulangannya. Para pembawa bendera akan sibuk selama beberapa waktu karena kami harus menghibur mereka. Seperti yang dikatakan Diffus, klan di bawah kendali Rankandel, terutama klan kecil, sudah tidak sabar menunggu kembalinya Chiron. Itu karena klan Zippley. Sejak kejadian di Holy Kingdom, perang dingin antara Rankandel dan Zippley semakin intensif dan mencapai titik balik. Segalanya menjadi lebih baik di sini, di Kalon, tempat Taman Pedang berada, atau di tempat lain dengan kekuatan yang besar. Namun faksi dan klan yang lebih kecil tercekik di bawah tekanan yang diberikan kepada mereka akibat perang dingin. Hal-hal seperti ini tidak diberitakan di media, tapi terjadi bentrokan dengan Federasi Sihir Lutero setiap hari di berbagai tempat. Klan-klan yang lebih kecil mengira kembalinya ayah akan memberi mereka keuntungan. Jeda. Namun mengetahui bahwa Chiron kembali segera setelah dia tiba adalah berita yang sangat mengecewakan bagi mereka. Oleh karena itu, pembawa bendera klan Rankandel harus mengunjungi seluruh Hufester, mulai besok. Peran pembawa bendera adalah untuk meredakan kekhawatiran faksi-faksi yang lebih kecil menggantikan Chiron dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka guna memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Arg, bocah tak tahu berterima kasih itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Mary berteriak sedih dan mengepalkan tinjunya. Kaca, yang dibuat dengan hati-hati oleh pengrajin ahli Cuirano, pecah dan berakhir di lantai. Apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Diffus mendekatkan tangannya ke dahinya sambil menyerahkan sapu tangan kepada Mary. Dengarkan aku, Diffus. Klan di bawah kendali kita dan Federasi Sihir Lutero selalu bertengkar. Ini bukan hal baru. Itu adalah norma. Bagaimana bisa norma lebih penting daripada apa yang aku rasakan saat ini? Ya, lupakan saja. Mary mengambil botol minuman keras dari tangan Diffus dan mulai meneguknya. Sudah lama sejak dia merasa begitu gelisah. Ngomong-ngomong, Mary. Tentang adik laki-laki kita. Ya. Dia tiba dengan menunggangi Murakan, naga hitam penjaga klan. Jadi itu berarti dia juga kontraktor Solderet. Aku yakin dia terlibat dalam pertempuran Laut Barat antara Istana Rahasia dan Zippley. Wah, kamu benar. Pertempuran Laut Barat adalah pertarungan tiga arah antara penguasa Istana Rahasia, Zippley, dan Naga Hitam, kan? Menurutku, penguasa Istana Rahasia melindungi Jin dalam pertempuran Laut Barat, yang berarti dia pasti tetap tinggal di Istana Rahasia sejak saat itu. Tetapi Zippley memenangkan pertempuran itu. Bagaimana Jin bisa tetap tinggal di Istana Rahasia? Pasti ada negosiasi. Ini teoriku. Pemenang pertempuran Laut Barat sebenarnya adalah Istana Rahasia, bukan Zippley. Dan dengan menyatakan pertempuran itu sebagai kekalahan mereka, penguasa Istana Rahasia bernegosiasi dengan Zippley untuk menjamin keselamatan Jin selama setahun. Mary mengangguk dengan penuh intrik. Oh, itu teori yang sangat meyakinkan. Setelah Jin mengungkap kekejaman mereka dalam insiden di Kerajaan Suci, martabat Zippley merosot dari hari ke hari. Tidak mengherankan, mengingat mereka tidak melancarkan perang habis-habisan setelah dipermalukan sepenuhnya oleh Jin, pembawa bendera sementara, dan mereka masih tidak bisa menangkapnya bahkan setelah menaruh 100 juta koin di kepalanya. Tidak hanya Andre, Myron, dan Karl yang meninggal, insiden di Holy Kingdom juga terjadi. Dan sekarang, mereka bahkan kalah dari Istana Rahasia. Agar tidak jatuh lebih jauh lagi, bahkan jika itu berarti menyerah pada Jin. Aku penasaran bagaimana Jin bisa tetap hidup, jauh dari Zippley dan upaya kami untuk menemukannya.
Tapi jika penguasa istana rahasia melindunginya, itu masuk akal. Tapi apakah dia punya alasan untuk melindungi jin? Apakah kamu tidak ingat? Putri istana rahasia mencium jin di jamuan makan, ingat? Ya, aku ingat. Tapi bagaimana? Istana rahasia sangat berbeda dengan keadaan di klan kita. Penguasa istana rahasia lebih menghargai putrinya daripada nyawanya sendiri. Saya menyelidikinya setelah jamuan makan dan menemukan bahwa putri istana rahasia tidak memiliki minat romantis sebelumnya. Dia berbeda dari ibunya. Jin adalah yang pertama baginya. Jadi dia membantu Jin karena putrinya akan sedih jika Jin meninggal, bukan? Itu benar. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka penguasa istana rahasia harus menganggap Jin sebagai calon menantu. Ya. Dan ayah juga pasti berada di balik semua ini. Apa? Tidakkah menurutmu ayah terlalu mudah menerima Jin sebagai pembawa bendera? Terlalu mudah? Kamu juga melihat Jin menahan serangan pedang ayah dengan matamu sendiri, kan? Mary! Ayah pasti sudah tahu saat dia melihat anak laki-laki itu bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mengambil pedang dengan seluruh penguasaannya di balik itu. Dia sepenuhnya menyadarinya, tapi tetap melakukannya di depan semua orang yang menonton, sehingga semua orang akan menerima Jin, sama seperti kamu sekarang. Mata Mary melebar. Diffus melanjutkan dengan penuh keyakinan pada teorinya. Oleh karena itu, ayah juga harus optimis dengan pernikahan Jin dan putri istana rahasia, sama seperti penguasa istana rahasia. Tidak ada alasan untuk menolak membangun aliansi pernikahan antara Rankandel dan istana rahasia dalam keadaan saat ini. Pernikahannya? Benar sekali. Klan Rankandel tidak akan rugi apapun dengan memaafkan Jin dan menikahkannya dengan istana rahasia. Jika Zipley menuntut pertanggungjawaban di masa depan, kita bisa membelokkannya ke istana rahasia, dan penyimpangan Jin dari legitimasi klan tidak akan menjadi masalah jika dia juga anggota istana rahasia. Dan bahkan jika kita terlibat dalam perang skala besar melawan klan Zipley, istana rahasia juga akan mendukung Rankandel. Yaitu betul. Tidak heran dia tidak menerima pertarungan melawanku. Nyawanya terselamatkan selama setahun setelah penguasa istana rahasia memalsukan kekalahannya. Tidak baik baginya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia tidak menghargainya. Nyawanya dengan melawanku di hari kepulangannya. Ngomong-ngomong, Diffus. Apa? Ini tentang ibu. Dia bilang dia akan menugaskan penangkapan mata-mata ksatria hitam sebagai misi pertama Jin sebagai pembawa bendera, ingat. Menurut teorimu, ayah ingin menyerahkan Jin ke istana rahasia, tapi ibu terdengar seperti dia akan mendorong Jin hingga batasnya sejak awal. Aku juga tidak yakin dengan niat ibu. Mungkin dia hanya ingin menyingkirkannya karena dia mungkin akan menyakiti Joshua, karena dia juga tidak bisa langsung menentang keputusan ayah. Lanjut Diffus setelah mengangkat bahunya. Atau mungkin teoriku sepenuhnya salah. Apapun yang terjadi, kita harus memperhatikan keadaan untuk sementara waktu. Membicarakan semua hal rumit ini hanya membuatku semakin frustasi. Sial, bukan ini yang seharusnya kukhawatirkan. Bukan begitu? Kenapa aku harus khawatir dengan apa yang dipikirkan orang tua kita? Aku seharusnya khawatir tentang bagaimana mengatur pertarungan melawannya sesegera mungkin. Kamu mengubah topik pembicaraan, Diffus. Apakah kamu membicarakan hal itu lagi? Ayo. Bahkan Diffus harus meninggikan suaranya saat ini. Kakak, semua yang baru saja kamu katakan membuatmu terdengar cukup pintar. Mengapa kamu tidak memberikan beberapa saran saja? Diffus hendak meninggikan suaranya lagi tapi malah menghela nafas. Ya, sekali lagi, itu Mary. Seorang gadis lugas yang suka bertarung dan tidak pernah menerima kekalahan. Mary sangat yakin bahwa berperang melawan penguasa adalah hal paling berharga yang dapat dilakukan seseorang dalam hidup. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, dia tidak memiliki motif tersembunyi, tidak dibutakan oleh rasa cemburu, dan tidak diliputi rasa rendah diri atau ego. Itu sebabnya Diffus lebih menyukai Mary dibandingkan saudara-saudaranya. Faktanya, dia adalah satu-satunya orang yang disukainya di antara mereka semua. Baiklah. Kamu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meski kedengarannya tidak sepenuhnya mustahil. Aku sedang membicarakan cara agar kamu bisa memancing Jin berkelahi. Oh, ada apa? Ada apa? Mary mencengkeram kerah Diffus dengan mata berbinar. Tidak banyak orang yang bisa terlihat begitu ramah sambil memegang kerah baju seseorang. Pertama, biarkan aku pergi, lalu potong beberapa buah karena kita tidak punya apapun untuk menemani minumannya. Oke, aku akan memotongnya.
Tapi jika saranmu bodoh, aku akan memotong lehermu juga. Chiron meninggalkan Taman Pedang pada tengah malam. Ada formasi megah untuk menyambut kedatangannya, tetapi atas perintahnya, tidak ada yang diizinkan mengantarnya pergi. Sebaliknya, para ksatria memberinya hormat pedang tanpa suara saat dia meninggalkan Taman Pedang. Jin berdiri di dekat jendela dan melambai ke Chiron sampai dia tidak bisa lagi melihat ayahnya. Jin. Itu adalah Luna. Dia akan mengunjungi Hugester besok untuk menyemangati klan di bawah kendalinya selama sebulan sebelum menuju ke Laut Hitam. Ya, Luna. Ada begitu banyak hal yang ingin aku lakukan denganmu setelah kamu kembali. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan hal-hal apa yang harus kamu hadapi selama aku tidak di sini. Aku bahkan tidak bisa memberimu liontin lagi. Itu hal yang aneh untuk dikhawatirkan. Apa aku masih terlihat begitu lemah di matamu, Luna? Tidak. Tapi ibu menunjukkan permusuhan terang-terangan terhadapmu, dan para tetua sepertinya juga tidak akan mengajarimu langkah-langkah terbaru. Dan sekarang, bahkan aku harus meninggalkan sisimu. Aku merasa tidak enak di dalam hati. Saya harap kamu tidak salah paham, tapi semua yang terjadi setelah saya menjadi pembawa bendera tidak seburuk yang saya kira. Benar-benar? Faktanya, tidak akan terasa aneh bagiku meskipun aku ditangkap dan diseret ke sel bawah tanah segera setelah aku kembali. Tapi ayah memberiku kesempatan sebelum dia pergi, dan ibu, ya, sepertinya dia masih meremehkanku. Meremehkanmu? Dia berusaha melawanku dengan adil. Jika aku jadi dia, aku akan menuntut kematianku segera setelah aku kembali, bahkan jika itu berarti melanggar keputusan ayah. Dia juga punya alasan untuk itu. Menantang otoritas patriark di depan mata klan merupakan pukulan yang lebih parah terhadap klan daripada pengkhianatan. Apakah menurutmu menantang otoritas ayah sekali, dibandingkan dengan kontribusiku pada klan, lebih mengancam Ran Kandel yang dipimpin oleh Joshua? Bukan Keran Kandel saat ini, tapi Keran Kandels yang dipimpin oleh Joshua. Luna tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Yang terakhir ini lebih mengancam. Itulah intinya. Ibu melakukan kesalahan sejak awal. Dia melewatkan kesempatan terbaik yang pernah dia miliki, sama seperti yang dilakukan Joshua. Saat itu, Luna merasakan hawa dingin di sekitar lehernya. Jin bukanlah laki-laki yang harus dia khawatirkan. Faktanya, dia harus berhati-hati agar tidak membuatnya khawatir. Bahkan perjalananmu ke Laut Gelap adalah kabar baik bagiku. Misi yang dilakukan ayah dan generasi ksatria hitam sebelumnya di daerah tersebut, dan alasan mengapa ayah kita begitu fokus pada Laut Hitam. Silakan selidiki sepenuhnya dalam misi ini. Bahkan Luna, pembawa bendera pertama, tidak mengerti mengapa Chiron begitu terobsesi dengan Laut Hitam. Klaim bahwa itu untuk latihanmu mungkin hanya setengah dari kebenaran, kata Jin. Aku mengerti. Ini pertama kalinya ayah membawa seseorang dari generasi kita ke Laut Hitam, jadi aku akan mencoba membawakanmu berita yang menyenangkanmu. Sebagai imbalannya, kamu harus minum bersamaku sepanjang malam dan memberitahuku hal-hal yang kamu alami di luar klan. Luna? Lanjutkan, saudaraku. Fakta bahwa kita hanya punya satu hari untuk bebas berbicara satu sama lain mungkin lebih menyebalkan bagiku daripada kamu. Apakah ini anak laki-laki yang sama yang memukulku dengan pedang begitu keras pada upacara pengangkatan pembawa bendera? Itu hanyalah pertunjukan bakat yang kekanak-kanakan. Sekadar mengatakan bahwa kamu harus bersiap juga jika kamu ingin menantangku mulai sekarang, atau sesuatu seperti itu. Haha, menurutku itu masuk akal. Tapi aku bertanya-tanya kapan kamu akan dikagumi oleh semua orang yang hanya memiliki pedang, seperti kakak perempuanmu tersayang. Tidak akan lama. Kedua bersaudara itu berbagi minuman sepanjang malam. Keesokan harinya, Luna dan beberapa pembawa bendera meninggalkan Taman Pedang untuk menyemangati klan yang berada di bawah kendali mereka. Jin merasa sedih karena harus mengucapkan selamat tinggal sekali lagi kepada kakak perempuannya, namun mereka berdua berkesempatan mengungkapkan kasih sayang mereka yang mendalam sebagai saudara kandung sebelum saling mendoakan kesehatan dan semoga sukses. Petrou, kepala pelayan kelas 1, muncul di hadapan Jin pagi-pagi sekali. Tuan, saya secara resmi menyambut Anda sekali lagi, pembawa bendera ke-12. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan Anda, Tuan Muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda. Jelas sekali, Luna telah mengirimnya ke Jin.
Pembawa bendera lain dan kepala pelayan mereka akan berusaha mengecualikannya, jadi Luna ingin memastikan Jin tidak kesulitan menemukan informasi di dalam klan. Aku mengandalkanmu, Petrou. Mulai sekarang, panggil aku Tuan Muda. Tidak perlu formalitas. Ya, Tuan Muda. Oh, lihat itu. Jadi, orang ini ditunjuk sebagai kepala pelayanmu, ya? Puff. Murakan menjelma menjadi wujud manusianya. Petrou menundukkan kepalanya. Murakan memeriksa Petrou dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali. Tuan Murakan, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Mulai hari ini dan seterusnya, namamu adalah Mono. Maaf, Tuan. Petrou mengenakan kacamata berlensa. Jadi, dengarkan, Mono. Kamu tidak hanya harus mendengarkan anak itu, tapi kamu juga harus memenuhi keinginanku. Mengerti? Tentu saja, Tuan Murakan. Petrou hampir tidak percaya bahwa kucing hitam yang dilihatnya semasa menjadi kadet Jin ternyata adalah pria ini. Yah, baiklah. Dekatkan telingamu ke sini. Petrou mendekat dengan hati-hati dan mendengarkan. Murakan membisikkan sesuatu padanya. Petrou tidak mempercaya apa yang didengarnya sedetik pun tetapi segera menganggukkan kepalanya. Apakah kamu mengerti? Ya, tentu saja. Apa yang kamu katakan padanya? Itu bukan urusanmu, bocah. Petrou, beritahu aku jika naga hitam ini mengajukan permintaan aneh. Baik Tuan Muda. Mengenai masalah yang ada, Lord Murakan menginstruksikan saya untuk mendapatkan koleksi lengkap potret Ekci dari pakar terkemuka di Persatuan Seniman Mila. Mono! Murakan berteriak keras, menyebabkan Gili tertawa kecil. Jin menggelengkan kepalanya karena naga yang hilang itu, tetapi tidak serta-merta menyuruh Petrou untuk tidak memenuhi perintah itu. Bagaimanapun, itu adalah hiburan kecil dan berharga bagi naga penjaganya. Tentu saja, Murakan memelototi Petrou dengan tatapan mematikan dan mengatupkan giginya erat-erat. Petrou, selidiki bagaimana keadaan rekan-rekan yang berada di faksi saya selama masa kadet saya dan laporkan kembali kepada saya, kata Jin. Oh, saya telah memantau faksi yang lebih muda bahkan sebelum Anda kembali, Tuan Muda. Dari 10 taruna, 1 telah menjadi ksatria penjaga, dan 2 sedang menjalani ujian terakhir untuk menjadi ksatria penjaga. 7 lainnya sedang berlatih sebagai taruna tingkat lanjut. Oh, salah satu dari mereka sudah menjadi ksatria pelindungnya. Itu pasti Mesa Milcano. Jin jelas berpikir bahwa Mesa, pemimpin dari faksi yang lebih muda, akan menjadi orang pertama yang menjadi ksatria pelindung di antara mereka. Namun Petrou memberikan tanggapan berbeda. Tidak, Tuan Muda. Mesa Milcano sedang menjalani uji coba terakhirnya bersama Skatrimon. Itu Velop Smith. Orang itu mulai menonjol pada suatu saat. Velop Smith. Di kehidupan masa lalu Jin, karakternya yang lemah menyebabkan dia dikeluarkan dari Taman Pedang. Akhirnya, dia bergabung dengan Hairan dan menjadi pengawal kerajaan Vermont. Velop digunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan dan terlibat dalam banyak kekejaman. Pada akhirnya, dia bunuh diri dan meninggalkan surat penyesalan atas pembunuhan yang dilakukannya. Velop. Dan kukira itu orangnya. Di mana dia sekarang? Jin merasa senang dan bangga karena Velop telah menjadi ksatria penjaga klan Rankandel. Baiklah. Dia saat ini sedang menjalankan misi di pegunungan bersalju di wilayah tenggara kerajaan Mythel. Durasinya tidak dapat ditentukan, dan misinya adalah untuk membasmi para bandit di wilayah tersebut. Jin mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaknyamanannya setelah mendengar berita itu. Puncak salju selatan kerajaan Mythel hampir tidak memiliki penduduk karena dinginnya daerah tersebut. Karena hanya suku kecil yang terdiri dari kurang dari 100 keluarga yang tinggal di wilayahnya yang luas, tidak ada pencuri yang paling remeh sekalipun, apalagi bandit. Dikirim ke sana untuk membasmi bandit berarti Velop dikesampingkan saat dia menjadi ksatria pelindung, kemungkinan besar karena dia adalah anggota faksi Jin. Faktanya, Velop bahkan belum mengetahui kembalinya Jin karena misinya sendiri. Fraksi muda lainnya telah hadir selama hari pembentukan kembali Jin. Saya mengerti apa yang terjadi. Haruskah saya memasukkan penarikan kembali Velop dari misi tersebut ke dalam agenda pertemuan para pembawa bendera berikutnya? Tidak, biarkan saja. Jika kita memaksakan dia kembali, itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Kita harus menunggu dia kembali dengan beberapa prestasi. Tetapi tidak ada bandit di sana, Tuan Muda. Bahkan jika ada, memberantas bandit bukanlah sesuatu yang harus sering dilakukan oleh para ksatria penjaga. Akan ada cukup alasan untuk memanggilnya kembali.
Bolehkah saya, kepala pelayan kelas 1 Petrou? Ya, Tuan Muda. Petrou menundukkan kepalanya, nadanya berubah. Kita harus selalu memberikan hasil yang melampaui imajinasi semua orang. Memberikan hasil yang sempurna sesekali saja tidak cukup. Kita harus menunjukkan hasil yang tidak terduga setiap kali kita menghadapi musuh. Jika tidak bisa, kita tidak akan pernah diterima. Itu berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan orang lain. Ketidaksempurnaan kecil adalah kelemahan kritis, dan pencapaian besar adalah prestasi yang biasa-biasa saja. Begitulah rencana musuh jin untuk memperlakukan jin dan rakyatnya. Dan jin memutuskan untuk mendapatkan penerimaan dari musuh-musuhnya dan membuat mereka bertekuk lutut. Saya akan mengingatnya, Tuan Muda. Apakah Anda memiliki daftar buronan penjahat kelas 1 dan lebih dari itu yang dapat diakses oleh pembawa bendera? Ya, Pak. Bawakan padaku. Petrou buru-buru mengambil dokumen itu. Jin memindainya dan membuat daftar sekitar 5 penjahat. Virok si Ksatria Vankela yang murtad, Jack Glow si anjing gila dari Vermont Barat, Panta si pemimpin penyerangan macan merah. Mereka semua masih aktif, ya. Jin tersenyum sambil mengamati nama dan sketsa mereka. Itu mengingatkannya pada percakapannya dengan Dante dan Beradin di Samael saat dia masih menjadi pembawa bendera cadangan. Orang-orang itu sangat bersemangat dengan gagasan untuk bergabung dalam petualangan itu. Aku tahu Dante baik-baik saja selama ini, tapi Beradin. Saya khawatir tentang dia. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Dia ingin segera menghubungi mereka jika dia bisa. Tapi dia tidak bisa menghubungi pangeran dari negara yang bermusuhan setelah datang ke Taman Pedang. Dia tidak boleh melakukan kontak sampai ada saat yang tepat untuk bertemu mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Ambil daftar buronan penjahat yang kubuat dan pergi ke kota bebas Tikan. Berikan kepada 2 orang bernama Kusan dan Yulian dan suruh mereka mencari yang bisa dilacak di antara mereka dan diam-diam arahkan mereka ke punggung bukit yang tertutup salju di kota Tenggara Kerajaan Mittel. Dimengerti, Tuan. Tidak boleh ada korban sipil atau kerusakan dalam proses tersebut. Mereka juga harus menjaga agar para penjahat tidak terluka dan memastikan bahwa mereka tidak ditemukan karena membimbing para penjahat, bahkan oleh Velop. Pencapaian tersebut harus sepenuhnya dikaitkan dengan Velop. Saya akan menginstruksikan mereka kata demi kata. Tapi apakah Velop mampu menangani penjahat sebesar itu? Dia baru saja menjadi ksatria pelindung. Jika memungkinkan untuk mengarahkan para penjahat tersebut ke wilayah tertentu, mereka pasti sudah ditangkap berabad-abad yang lalu. Petrou menahan diri untuk tidak bertanya karena dia merasakan otoritas misterius dalam diri Jin. Ia sering merasakan kekuatan yang besar ketika melayani Nona Muda Luna, namun kekuatan yang ia rasakan pada Tuan Muda Jin sangatlah berbeda. Ada energi yang tak terlukiskan dalam kata-katanya, seolah kata-katanya pasti menjadi kenyataan. Itu sangat mirip dengan kekuatan dalam kata-kata Patriark Chiron Rankandel. Tentu saja, kekuatan Jin tidak sekuat Chiron, tetapi Petrou merasa bahwa Jin memiliki otoritas yang serupa dengan ayahnya. Mulai hari ini, jurnalis dari seluruh Hufester akan mulai menyebarkan artikel tentang saya. Pastikan semua artikel yang diedarkan oleh pers yang Anda kendalikan telah melalui pemeriksaan akhir oleh Deano Jaglun, masing-masing. Dimengerti, Tuan. Saya harus perintahkan Deano untuk fokus pada apa? Katakan padanya untuk menekankan fakta bahwa saya adalah kontraktor Solderet Dantes. Pastikan dia menggunakan kata-kata dan frasa yang lebih sederhana daripada buletin lainnya. Hapus apapun yang menyebutkan tradisi klan. Seharusnya cukup mudah untuk dibaca oleh anak-anak, tetapi seharusnya memiliki kelas tertentu. Jin ingin mempromosikan fakta bahwa dia adalah pendekar pedang ajaib dengan cara yang paling sederhana. Satu hal lagi, berbagai klan dan organisasi akan mulai mengirim delegasi untuk memberi selamat padaku mulai minggu depan. Buatlah daftar semua orang yang memberikan bantuan khusus kepadaku. Holy Queen akan mengunjungi klan secara langsung, dan kita harus menerimanya dengan penuh hormat. Kerajaan suci telah tertutup terhadap diplomasi asing apapun sejak Lani diangkat sebagai ratu suci mereka. Namun kini pahlawan kerajaan, Jin, telah menjadi pembawa bendera resmi, Lani pasti akan berkunjung. Ini akan menjadi momen bersejarah. Hal yang benar adalah mengadakan prosesi penjaga kehormatan yang terdiri dari ksatria penjaga tingkat tinggi, tapi saat ini, kamu tidak melakukannya. Tidak ada ksatria penjaga tingkat tinggi di bawah kendalimu, Tuan Muda. Jin memberi Petrou waktu untuk berpikir. Jika Anda mengizinkan saya,
Tuan Muda, untuk mencegah kehormatan menjadi tuan rumah Ratu Suci jatuh ke tangan pembawa bendera lainnya, mungkin kita bisa mengumpulkan delegasi penyambutan yang terdiri dari orang-orang yang selamat dari kolon. Kemungkinan besar akan ada orang-orang yang selamat dari eksperimen golem biologis di prosesi Holy Queen, jadi itu akan menjadi pemandangan yang indah untuk disaksikan. Jin mengangguk, puas. Inilah tanggapan yang ingin dia dengar dari Petrou. Bagus sekali. Tolong atur. Petrou menundukkan kepalanya lagi. Dan yang terakhir, pedangku. Siapa yang saat ini memiliki Bradamante? Setelah mendapatkan Bradamante dari tikus emas, ia langsung dikirim ke gudang senjata pembawa bendera kedua. Jin mengharapkan itu, jadi dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Selain itu, proses pemulihan Bradamante sudah berlangsung. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Maksudmu proses pemulihan Bradamante, Tuan Muda? Petrou bertanya dengan hati-hati. Dia tidak punya saran bagus tentang bagaimana dia bisa mengambil kembali pedangnya. Tidak, maksudku berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Mary muncul dengan Bradamante di tangannya. Petrou hendak merespons ketika langkah kaki yang marah mendekat dengan cepat. Asal-usul langkah kaki itu dengan paksa membuka pintu kamar. Jin melihat tamu yang tidak diinginkan itu, yang menatapnya dengan amarah di matanya. Itu adalah Mary, saudara perempuan ketiganya. Jin hampir tertawa saat melihatnya. Jin! Dasar bocah nakal. Dia sepertinya telah banyak bertengkar sebelum tiba. Rambutnya acak-acakan, dan ada goresan di sekujur tubuhnya. Dia memiliki 2 pedang di pinggangnya, pedang panjangnya sendiri dan Bradamante. Apa yang bisa aku bantu, saudariku sayang? Nak, kali ini kamu tidak akan bisa menolakku. Lihat pedang ini. Itu Bradamante. Kamu pasti ingin mendapatkannya kembali, kan? Ikuti aku sekarang juga. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu memuaskanku cukup, bocah. Jin akan menarik kegirangan jika dia sendirian.